selesai. Pada pukul bersalam. Menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita, mari kita sebentar saja dalam silakan maju ke depan. Teman-teman mari kita berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Natasha Syafutri, Naura Azmi, Rehan, hadir Bu. Saina, hadir Bu. Siti Nur Hafizah, hadir Bu. Siva Kirana, hadir Bu. Cynthia Mika, oke, terima kasih. Tadi siapa yang sakit ya? Ada kelainan Bu. Oke, untuk hari ini
akan mempelajari pelajaran yang pernah kita lalui semalam, ya, yaitu pembelajaran coding. Minggu yang lalu yang tahu pembelajaran coding silakan, apa itu pembelajaran coding? Ya, silakan berdiri sayang. Coding adalah proses menulis instruksi yang bisa dimengerti komputer menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas-tugas tertentu. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Sudah pas, jadi programan ya, pemrograman. Jadi harus ada pelaksanaan dijelaskan ya. Ada lagi di sini nanti kita mempelajari tentang berpikir komputasional. Yang lalu kita sudah bahas sedikit. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Silakan berdiri sayang. Iya, silakan. Berpikir komputasional adalah sebuah proses memecahkan masalah dengan merumuskan persoalan. Bagus sekali. Berarti tadi malam belajar ya. Kita ice breaking dulu ya, biar enggak tegang kali ya. Ice breaking, silakan berdiri. Ice breaking dulu. Nanti tepuk sekali yes ya, yang tadi 2. Oke. Tepuk sekali. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, ice breaker hari ini silakan letak pulpennya di atas meja. 1 pulpen untuk 2 orang. Jadi rebutannya pulpen yang 1 itu direbutkan 2 orang. Kalau 3 nak taruh di tengah-tengah. Kalau bertiga di tengah dia. Nah, kayak Aski pulpennya di tengah sama Sipa. Ya. Oke. Iya, silakan direbutkan pulpen yang 1. Oke, sudah? Coba kita mulai dulu. Tepuk. Clap. Boom. Clap. Boom. 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 Clap. Tepuk. Tepuk. Boom. Bang. Nanti 3 kali kalian naik ke depan ya. Oke, jadi konsentrasi, harus konsentrasi. Sekali lagi. Ada yang kalah kawannya, hitung ya. Kawannya berapa kali kalah. Ya, taruh saya. Taruh lagi. Oke. Mulai. 1, 2, 3, come on. Tepuk. 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 Boom. 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 Tepuk. Tepuk. Udah berapa kali kalah? Artinya 2 kali. Sekali lagi nyanyi ya. Oke, konsentrasi nak, konsentrasi. Konsentrasi asli berapa kali? Siapa yang menang? Dwi? Enggak satu-satu. Oke, sekali lagi ya. Yang 3 nyanyi ke depan. Boleh puisi, boleh pantun ya. Oke, Bu. Oke, silakan dimulai. Boom. 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 Tepuk. 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 Boom. Tepuk. Boom. Tepuk. Boom. Sudah? Ada yang nggak pernah menang? Bisa buat puisi aja. Sudah, silakan duduk semuanya. Activity sudah selesai. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apa semalam artifisial? Kecerdasan apa nah itu? AI. Pernah dengar? Pernah. AI itu artificial intelligence. Artinya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu nanti kita pelajari nantinya banyak sekali. Lain juga pembelajaran coding dan KA. Kecerdasan artifisial. Ini yang silakan dibaca nak. Apa itu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KA? Pembelajaran coding dan KA adalah program baru yang dirancang untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan di dunia digital masa kini dan masa depan. Materi ini membantu siswa belajar berpikir logis, kreatif, dan memecahkan masalah serta memahami dan menggunakan teknologi secara Iya betul. Sekarang
secara bertanggung jawab. Penggunaan handphone ini, komputer, laptop itu tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena nanti banyak di situ aplikasi yang merusak. Contohnya, kayak game. Game itu kalau nggak berhenti bisa nggak rusak mata kita? Bisa. Di game itu bisa nggak kalau beli pakai setiap hari kita habis beli kan? Jadi ada hemat di situ. Dan juga waktu kita juga habis terbuang sia-sia. Kenapa? Pekerjaan rumah nggak siap sudah main HP paling siang malam, ya kan? Cocok nggak pekerjaan seperti itu? Jadi untuk menggunakannya teknologi secara bertanggung jawab itu juga kita tidak bisa sembarangan. Kayak aplikasi TikTok, kamu di situ joget-joget buka aurat boleh nggak? Tolong privasi. Jangan kamu di situ mengumbar-umbar yang nggak bagus, yang berbuat negatif. Tolong pergunakan HP-mu sebaik mungkin. Apa gunakan? Kalau kalian belajar itu gunakan handphone itu apa? Untuk mencari pelajaran di situ kalau ada pekerjaan. Oke, next. Perhatikan ke papan lagi, lanjut. Mengapa penting diajarkan di sekolah? Dunia kerja berubah cepat, ya kan? Banyak pekerjaan rutin digantikan oleh teknologi seperti ini. Kayak bahasa Inggris. Kita kan nggak malah menengok kamus kan, buka buku kamus. Ada yang perlu buka aplikasi translate, buka Google, pencet, tengok artinya langsung keluar artinya tanpa nengok kamus. Mempermudah kan? Mempermudah kita di sekolah. Contoh lain, misalnya cara membuat bunga. Kita nengok di YouTube, bisa kan? Bagaimana langkah pertama sampai selesai bisa. Jadi teknologi ini membuat kita mempermudah semua pekerjaan kita. Oke, next. Indonesia kekurangan talenta digital. Dibutuhkan 12 juta talenta digital hingga 2030. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita kalau bisa itu ada menciptakan sebuah aplikasi dan bisa kita langsung jual, bisa digunakan orang. Kayak Google kan aplikasi tuh kan, banyak sekali keuntungan dari beliau. Kenapa? Karena dia membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan seluruh dunia. Jadi keuntungan terus sama dia. Oke, jadi kita harus bisa membuat aplikasi terbaru. Jangan hanya menggunakan saja, memakai saja, harus pakai data setiap hari berapa giga. Tapi kita yang buat aplikasi itu bisa diperjualbelikan, bisa. Bisa untuk game juga bisa, tapi game-nya yang mendidik ya, dan yang kekerasan. Nah, generasi muda adalah digital native. Ya, baca dulu yang nomor 3 ini. Siapa? Aurelia, silakan. Generasi muda adalah digital native. Tapi mereka butuh diarahkan agar tidak hanya jadi konsumen teknologi, melainkan juga pencipta inovator. Iya, ini yang tadi yang Ibu bilang. Generasi muda kalian ini nak, generasi muda. Kalau bisa itu menciptakan teknologi terbaru, ya. Kayak teknologi kayak dulu kan kalau memotong padi pakai tangan kan, pakai arit. Sekarang ada nggak mesin? Pernah nampak padi? Pernah. Mesinnya aja langsung jalan keluar, jadi udah dikasih goli kan? Canggih nggak? Canggih. Sekarang makanya itu yang menciptakan itu siapa? Manusia dengan menggunakan mesin teknologi. Oke, kita lanjut. Literasi digital belum merata. Ya, pembelajaran coding dan KA membantu pemerataan akses belajar bermakna bagi semua siswa. Nanti biar kita tidak fokus ke game Mobile Legends yang segala macam yang sekali merusak, kita buat game baru ya, dengan aplikasi terbaru yang mendidik, yang gamenya menyenangkan, yang buat kita tidak bosan ya. Oke, lanjut. Di sini apa tujuan dari pembelajaran ini? Silakan Gray baca dulu. Nampak Sam? Ya, silakan. Nampak? Siapa bisa? Nampak? Oke, mulai. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Meningkatkan literasi digital dan kesiapan menghadapi masa depan. Membentuk siswa yang berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Membekali siswa untuk menjadi produsen teknologi, bukan hanya pengguna. Menanamkan nilai etis dalam teknologi, tanggung jawab, sosial, keamanan, dan inklusivitas. Jadi ini sekarang banyak sekali
sekali aplikasi yang disalahgunakan. Kayak pelajaran yang lalu, badannya, tubuhnya kita, wajahnya dari caplok dari orang lain. Berbahaya nggak itu aplikasi? Berbahaya. Kalau dia untuk kita menghibur atau tidak menyalahgunakan itu nggak masalah. Tapi tengok yang nanti berbahaya kalau aplikasi video call, kan badannya orang lain, mukanya muka kita, luar biasa itu. Atau yang lain juga hoax, menyalahgunakan aplikasi kayak hoax. Nggak betulnya peristiwanya, tapi dibawa di share biar dia viral gitu. Tidak boleh, kita tidak boleh asal mengambil video-video yang belum tentu kebenarannya itu. Jangan asal mengambil video. Periksa dulu apa komentar itu. Apakah betul kejadian di mana? Bisa saja AI tadi kan, aplikasi buatan tadi dibuatnya bisa kayak pulau, bisa apa namanya, bisa tenggelam, kayak rumah yang terbakar. Padahal bukan kejadian seperti itu. Itu hanya diambil apinya dari mana, lokasinya di mana, disatukan gitu. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan hal-hal yang hoax. Jangan langsung mempercayai yang hoax di YouTube, internet, TikTok dan segala macam. Instagram. Pernah menggunakan itu? Nah? Siapa yang menggunakan Instagram di sini? Aplikasinya? Semua. TikTok? Semua juga. ChatGPT hanya beberapa. Facebook? Apalagi semua punya Facebook ya. Dan menggunakan Facebook itu sebagai hal yang positif. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu berpikir komputasional. Siapa silakan nak tadi ulangi baca apa tadi arti berpikir komputasional. Karena nanti kita menjelaskan materi berpikir komputasional. Silakan nak. Berpikir komputasional adalah sebuah proses memecahkan masalah dengan merumuskan persoalan. Iya, merumuskan masalah. Kalau ada persoalan, jadi kita bisa memecahkan masalahnya. Jadi berpikir komputasional ini memecahkan masalah besar jadi bagian kecil, mengenali pola dan menyusun solusi logis atau algoritma. Jadi nanti berpikir komputasional ada 4 bagian. Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua mengenal pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat berpikir algoritma. Iya betul sekali. Jadi kita mulai di sini contoh dekomposisi. Semalam kita pernah belajar buat jus ya. Kalau buat jus itu kira-kira memecahkan masalahnya apa kira-kira untuk membuat jus ini apa saja? Menyiapkan bahan-bahan, menyiapkan alat yang digunakan untuk membuat jus. Bahannya dari sini, kelompok sini. Bahannya apa saja nak? Gula, cangkir, pisau, sendok, buahnya. Oke, di sini bisa caranya. Sana, kelompok sana. Caranya gimana sayang? Untuk membuat jus. Misalnya jus ini, buahnya dikupas dulu, dipotong, dicuci dulu sayang, dicuci, dipotong, masukkan dalam blender, masukkan air. Kalau mau pakai susu kan nanti sudah selesai kan, kalau tuang susu, terus baru di blender. Gulanya takarannya juga harus pas. Jangan pula ininya sebiji, airnya 3 gelas. Nanti tidak ada rasanya. Harus diseimbangkan, disesuaikan. Jadi di sini nak dekomposisi ini ada kita mau memecahkan masalah cara membuat kopi, ya. Cara membuat kalau membuat kopi apa saja itu? Pertama ada air panas. Kalau kopi harus air panas. Kalau air dingin nggak boleh, bisa sakit perut. Yang kedua cangkir, yang ketiga kopi, yang keempat gula. Kalau membuat kopi itu pakai bubuk teh nggak? Jadi ini kita buat nanti dekomposisi memecahkan masalah cara membuat kopi. Ada yang bisa disinak. Jadi pengenalan pola di sini nanti kita mau mencari di sini dalam data apa saja yang diperlukan. Kalau abstraksi nanti di sini fokus pada hal-hal yang tidak dipakai. Kalau ini air putih dingin nggak dipakai kan? Tidak. Nah, kenapa? Karena tidak boleh pakai air dingin membuat kopi. Kita sebutkan.
Sendok kita gunakan, udah ada sendoknya. Jadi saya pakai teh yang bisa untuk membuat kopi nak, silakan. Ini kita coba berpikir komputasional cara membuat kopi. Silakan airnya. Saya dari sini saya. Siapkan. Sakir. Ya, sekali lagi. Mana duluan nak? Gula apa? Gula pasir. Gula pasir apa kopi? Kopi. Gula Bisa gula bisa? Kopi. Terserah. Berapa sendok nak? Kalau untuk takaran ini berapa sendok? 2. Kalau mau manis 2. Kalau mau yang pahit, kopi pahit 1. Silakan. Alia mau yang berapa? 2. Kopinya mau yang kopi pahit apa yang sedang? Nah, 1 sendok. Iya. Cukup? Dia si Anya nggak suka yang pahit-pahit ya kan? Dia suka yang manis-manis. Nah. Terus? Ini air panas. Nah, masukkan air. Oke. Baru diaduk supaya apa nak diaduk? Biar rata. Supaya Rasa gula dengan kopi. Oke, terima kasih Alia. Mau dicicipi Alia? Iya, panas ya. Ini hasilnya ya, kopi buatan Alia. Tepuk tangan dong untuk Alia. Oke, terima kasih Alia hari ini tentang sudah membuat algoritma, yaitu yang langkah-langkah pertama. Algoritma itu langkah-langkah cara membuatnya atau bahan-bahan apa saja tadi. Seperti Alia, ada gula, ada kopi, ada air panas, dan juga sama kita masukkan gelas dulu. Lalu terus ke gelas, karena biar tidak apa warnanya tidak menyanyi. Kalau bisa buat gelasnya itu pakai gelas. Oke, kita lanjut nak untuk hari ini. Jadi untuk berpikir komputasi nanti kita harus bisa memecahkan sebuah masalah. Kayak tadi seperti yang dibuat serialnya itu sudah ada satu masalah terselesaikan. Jadi hari ini Ibu berharap tadi kita membuat jus, coba pikirkan dulu apa bahan-bahan, pikirkan dulu apa namanya, apa saja yang digunakan, alat-alatnya. Jadi kamu tulis di sini biar dipresentasikan, ya, presentasikan untuk ini. Ayo sekarang. Oke, untuk orang Latifa, warna apa nak? Mau yang mana sayang? Kuning ya? Kuning. Oke. Mana tadi alatnya? Oke. Ini silakan. Ya. Tulis dulu ini, nanti baru hasilnya. Tulisannya nak, tulisannya bisa membuat jus apa sekarang?
siap kabari ya. Iya, Bu. Kita mulai. Oke. Jus siap, bisa kita jus apa ya? Alpukat, Bu. Nanti ada bisa presentasi pada kalian. Ya, Bu. Ya, diskusi dulu. Siapa nanti yang membacakan? Giliran siapa ya? Ya, Bu. Udah, kelompok 1 udah siap? Sudah, Bu. Silakan maju ke depan ya, presentasi dulu kita. Kelompok 1. Di sebelah sini. Ya, karena di situ ada kayak sini Kak. Oke. Nah, simpan di mana? Jangan ditutup nak. Oke. Ini hasil dari kelompok 1 berpikir komputasional membuat jus buah, jus stroberi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dewi Amanda. Nama saya Alvin Nurul Asyikin. Nama saya Fiani Wiyanti. Nama saya Sinta Kirana. Nama saya Rebecca Basmanita. Nama saya Jessica. Nama saya Najwa Astia Gunawan. Nama saya Irene Marita Segala. Bahan-bahan buah stroberi, gula, Susu, air, gelas, blender, sedotan, es batu. Cara membuatnya, cuci buah stroberi hingga bersih. Pisahkan daun dan buah. Masukkan buah stroberi ke blender bersama gula, susu, dan air. Setelah di blender, sajikan jus di gelas dengan sedotan. jus stroberi siap disajikan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong. Terima kasih. Kelompok 2 silakan. Ini nanti kelompok 3 ya. Kelompok 2. Tahu media lagi. Sejajar ya, sejajar. Oke, nah, satu lagi Kak. Nah, ya. Jus alpukat. Ini kelompok 2. Silakan presentasikan hasil dari buat jus alpukat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami membuat jus alpukat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riana.
Perkenalkan nama saya Safira Amraini. Perkenalkan nama saya Siti Nur. Perkenalkan nama saya Tina Jessica. Perkenalkan nama saya Siti Rita. Perkenalkan nama saya Tina Agustina. Cara bahan yang membuat jus alpukat. 1 buah alpukat, 300 gram gula pasir, 1 saset susu. Es batu secukupnya, 200 ml air mineral, blender. Gelas, sendok, pisau, dan sedotan. Cara membuat: potong buah bijinya, taruh isinya, masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan gula dan air. Hidupkan blender, tambahkan es batu, tuangkan jus ke dalam gelas, lalu tambahkan susu. Jus siap disajikan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3. Oke. Lanjut kelompok 3. Sebelahnya ya, Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha, Nama saya Latifa. nama saya Najwa, Nama saya Yusuf Fitri. Nama saya Nura Azmi. nama saya Aurelia. Nama saya Rasul Minugolon. Nama saya Anarki. Bahan-bahan membuat jus terong Belanda: 2 buah terong Belanda, 3 sendok gula pasir, 800 ml air, es batu, sendok, cangkir, dan blender, dan krim. Cara membuat buah terong Belanda yaitu cuci buah terong Belanda, 5 persis, potong buah menjadi 2 bagian, lalu mengambil isi buahnya menggunakan sendok. Sesudah diambil buahnya, masukkan ke dalam blender dan jangan lupa tambahkan air. Dan juga gula yang disiapkan blender hingga halus. Tuangkan ke dalam gelas. Tambahkan es batu dan krim. Jus terong Belanda siap disajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Luar biasa. Ya. Jadi tadi kesimpulan kita hari ini, berpikir komputasional itu memecahkan sebuah masalah yang belum bisa kita selesaikan, pasti bisa, karena ada di situ langkah-langkah, ada bahan-bahan seperti buat jus, seperti buat kopi. Itu namanya berpikir komputasional. Nah, kita menyelesaikan sebuah masalah. Contoh, kalau kita terlambat bangun, kalau kita nggak mau jalan ke sekolah, apa solusinya? Tidur lebih cepat, hidupi alarm, apa lagi? Biar kita nggak terlambat datang ke sekolah. Tidak? Bagus sekali, apa lagi, nak? Biar kita nggak telat ke sekolah. Hidupi alarm, tidak begadang, apalagi tadi tidur lebih cepat. Kan ada tadi lagu kita ya, 7 kebiasaan anak Indonesia. Jadi untuk hari ini berpikir komputasional kita selesaikan sudah. Jadi kita masuk ke game dulu. Mau bermain game? Oke, bermain game kita coba dari
pilih dulu 3 hewan. Terserah nanti ya. Jadi ada background, choose background. Artinya memilih latar belakang. Boleh jalan nanti ya. Ini 3 tadi. Nanti yang ini bagaimana langkah-langkahnya disusun rapi. Di situ ada pig, ada dog, ada rabbit ya. Ini langkah-langkah untuk permainan game kita. Yang pertama apa sayang? Bendera. Yang kedua. Merah. Kita coba masuk ke aplikasi. Ini seru nih game kita ya. Jadi kita uji coba. Oke, nanti taruh di rumah ya. Coba di rumah ya. Oke, ini ada gambar sipit namanya. Ini ada namanya sipit. Kalau kita mau tambahkan dia, ada tambah di sebelah kiri. Tanda tambah. Oke, kita milih yang mana untuk lomba? Mana sayang? Tadi udah di penjelasan pertama sudah. Bisa yang lain? Zebra. Kalau udah diklik zebra, klik checklist. Oke, masuk. Kita susun. Iya. Ini tadi sitik ya. Ikut aja dia ya. Oke, udah berapa? 2. Mau kita tambah ya? Ayo silakan finalisasi. Coba saja. Karena gini yang kalau kayak kupu-kupu kan terbang, nggak mungkin dia lari kan? Iya. Coba deh, yang nggak muat ya. Nggak muat sayang, nggak muat ya. Apa yang iya? Kalau mau menghapus, klik silang. Oke. Cari nak yang mana? Yang sesuai. Udah ya? Klik udah. Centang. Iya, ini dia nomor. Kalau mau menggeser, klik baru kita geser. Ini sudah 3, tentu jadi. Oke, sekarang background ada di atas. Ya, kita klik. Yang mana kalau untuk lari? Coba cek dulu background kita ini. Ada di smartphone, ada di di mana sayang? Ini ya. Klik ini baru checklist. Tepuk tangan. Sekarang yang mau kita buat ini yang bertiga itu satu di laut dia nah. Enggak pas satu di laut, Greg. Kita kan dia nah. Ini ya. Dekat salju. Pingin ke salju nih si Askia. Ini ya. Ini berapa dia? Kita coba. Request. Iya, request si Askia. Oke, dari ini kita klik dulu. Klik dulu yang udah kita turun ke bawah. Ini tadi yang pertama apa? Ayo. Bendera. Ada yang bendera semalam. Yang mana benderanya? Iya, yang kuning. Kita masukin di sini. Habis bendera apa tadi? Semalam yang mana nak? Ini tadi kalau mau fast, mau cepat dia bisa yang ini. Ya, itu kan nampak kan? Lebih banyak. Ya, habis ini apa? Yang mana? Warna biru. Oke, kita masukkan. Ini yang di warna biru, mau berapa langkah kita buat nak sama aja ya? 150. Di sini pilihannya nggak ada 150 nak. Yang udah apa aku? Udah ya, masuk ke Ayo Alia yang mana nak? Sini nak, mana duluan Alia?
Ini? Iya, iya Bu. Ya, berapa kita buat ini? Ini yang sedang ya, lanjut. Mana? Mana yang mana pana? Warna biru. Biru. Mana panah biru? Iya. Lanjut. Mana Warna pana? merah. Panah merah. Oke. Ini kita buat berapa sayang? 56. 60. Yang mana yang belum? Ini. Terakhir. Kita pencet dulu klik dia, barulah berubah di bawah. Iya. Coba si Latifah yang pertama tadi apa nak? Bendera. Yang kedua apa? Orang. Bisa ini siapa ke depan? Dwi bisa? Pencet mana nak? Sini. Habis bendera apa tadi? Orang. Yang mana yang dipencet saya? Yang orang itu ya. Iya, itu kan? Iya. Tarik nak. Pencet kuat. Tarik ke situ. Iya, bagus. Lanjut. Aski. Silakan Aski. Maju. Break. Tanda panah warna apa tadi? Warna biru. Oh, silakan. Pencet di situ, tarik ke bawah. Iya. Siti Najwa silakan ke sini. Habis itu mana Siti Najwa? Bisa kak? Pencet kuat. Turunin ke bawah. Alia cepat. Oh Najwa dulu dapat Alia. Masukkan panahnya. Oh jangan main game. Panahnya terus pencetnya ke bawah. Iya. Ini buat angka bulik 85. Oke, Alien terakhir. Mana itu? Warna merah. Kenapa Aski? Bisa ada tadi. Oke, selesai. Jadi tadi di sini orangnya ada yang cepat, ada yang lambat. Sekarang tugas kita membuat mereka akan berlomba. Ya, kita hitung ya, ayo. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Tepuk tangan. Itulah pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak untuk hari ini ya. Semoga aplikasi kita ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti dikirimin dulu ya. Ya, Bu. Oke. Baiklah, silakan disiapkan. Banyak berdiri. Banyak bersiap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru bersalam. Siap-siapnya silakan dulu. Jadi untuk pelajaran hari ini pergunakanlah agawaimu sebaik mungkin, jangan sampai privasi atau hal-hal yang tidak perlu kamu gunakan kamu beri di situ ya. Karena sekarang banyak penipuan, banyak sekali yang bisa menarik data, banyak sekali bisa mengganti wajah kita, dan masih banyak sekali AI ini pandai bijaklah dalam menggunakan handphone atau aplikasi yang mendukung kita untuk belajar. Gunakanlah itu aplikasi kita ini sebaik mungkin. Kalau bisa untuk mempermudah kita, jangan membuat kita menjadi masalah pada hari. Jadi hari ini terima kasih banyak sudah ikut belajar dengan sama-sama sekali. Sama-sama ke orang tuanya, hati-hati di jalan, jangan lupa belajar, kerjakan PR, bantu kedua orang tuanya, sholat, haji yang beragama muslim, yang muslim juga beribadah pastinya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.